topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Masya Allah, pagi ini kita akan ngobrol bareng ya seputar lembaga keuangan lagi. Kalau kemarin kita mengundang KSBB yaitu Pak Satrio Rahmat. Beliau banyak menjelaskan tentang KSBB, Koperasi Syirkah Berkah Bersama. Nah, yang menarik lagi sekarang ini ada lagi loh lembaga keuangan yang terletak di Tulungagung, Kediri, yang juga mengelola sebuah koperasi syar'i yang mungkin bisa untuk banyak kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah kedua narasumber kita ini sudah hadir di depan kita pada pagi hari ini. Anda kenalkan dulu. Yang pertama adalah Pak Widodo sebagai Ketua KSMI Tulungagung ya, Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widodo. Sehat ya Pak ya? Insyaallah. Yang kedua nih nggak asing lagi ya, Masya Allah nih, beliau merupakan guru Ana. Ya, dulu Ana banyak mengambil ilmu tentang public speaking dari beliau, dan juga beliau pernah mengisi kelas public speaking untuk santri Mahat Al-Furqan. Kurang lebih 2000-an santri dulu yang menyaksikan dan antusias dari pagi sampai malam, sampai jam 11 malam malah, Masya Allah gitu. Beliau ialah Ustadz Ivan Muhammad Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya disclaimer dulu nih ya, Masya Allah nih. Seharusnya memang Anda manggil beliau nih Ustadz, cuman karena Ana dengan beliau nih Allah udah kayak keluarga sendiri, jadi Ana mohon izin untuk manggil beliau di podcast ini Mas Ivan. Enak Mas aja deh. Gitu ya, Mas. Masya Allah. Gitu, benar. Masya Allah. Nah, baik, terkait dengan KSMI ini ya Pak Widodo, Mas Ivan. Jadi Ana sendiri itu senang sekali ya, Masya Allah, sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga dakwah yang sudah banyak berkiprah ya. Jadi sekarang ini tidak hanya lembaga dakwah itu yang buat kajian, buat tabligh akbar, tapi sekarang ini sudah mulai mempraktekkan ilmunya kan gitu ya. Jadi yang dulu kita banyak ngaji tentang muamalah kontemporer dengan Ustadz Erwandi, Ustadz Amin Nurbait, atau dengan Ustadz Ma'ruf Nur Salam. Nah, sekarang dengan adanya koperasi ini sebagai kita tuh seperti mempraktekkan ilmu kita ya kan, Masya Allah, dan juga sangat-sangat berguna sekali untuk masyarakat, dibuktikan dengan beberapa antusias anggota itu yang masuk. Terkait dengan KSMI ini, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia ya kan. Benar Mas Ivan. Ana ingin tanya juga mungkin apa sih itu KSMI ya, maksudnya kenapa dinamakan KSMI, atau mungkin apa sih bedanya dengan KSBB yang sebelumnya kita bisa diskus kemarin dengan Pak Satrio. Mungkin bisa dijawab oleh siapa nih? Atau Pak Ketua dulu aja. Monggo Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Ini santai aja ya. Santai. Tentunya pertama kami ucapkan alhamdulillah dan jazakumullah khairan atas undangan antum di Al-Furqan TV ini. Mudah-mudahan dengan begini kami selaku pengurus dari KSMI bisa semakin mengenalkan di kalangan masyarakat pada umumnya. KSMI sendiri alhamdulillah berdiri di tahun 2019 akhir. Oh, 2018 akhir. 2018 akhir. Kita start di bulan September. Ya. Dari situ alhamdulillah KSMI bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung orang-orang yang tenar hijrah dari riba gitu. Nah, kita sebagai KSMI bisa menawarkan solusi tersebut. Betul. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Iya, makanya namanya kita ambil Syirkah Muslim Indonesia. Iya, betul. Memang tujuannya ya bersyirkah ya, Muslim, tetapi pada tahap eksekusi di lapangan KSMI ini untuk semua orang. Oke. Iya, memang kita nggak membatasi, dan bagaimana caranya kita mewujudkan lembaga yang transaksinya itu halal, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Masya Allah. Nah, ini menarik banget ya, tadi sebutin Pak Widodo nih, sekarang kita sudah sudah beberapa buka cabang ya. Sudah. Berarti awal mula KSM ini berdiri di mana nih? Ya, Tulungagung. Nah, itu kita di Tulungagung. Karena kita sebenarnya juga dapat motivasi ya. Karena kepedulian
para orang-orang yang ada di Tulungagung, para sesepuh. Lalu kita difasilitasi juga oleh teman-teman dari KPMI Tulungagung. Akhirnya kita kumpulkan bareng-bareng. Ayo kita buat lembaga sebagai solusi umat. Gitu. Dan alhamdulillah kita mendirikan koperasi dengan jenis konsumen ini. Dan transaksinya pun alhamdulillah syariah. Gitu. Nah, akhirnya di 2018 kita info ke Dinas Koperasi. Setelah info ke Dinas Koperasi 2018 September, ayo langsung jalan aja. Berkas-berkas nyusul. Yang penting kalau memang semangat jalan. Kita langsung eksekusi, kita kumpulkan modal, simpanan. Lalu di bulan September itu pula dari Dinas Koperasi datang ke kantor kita dan kita sudah mulai jalan. Begitu. Dan alhamdulillah baru ACC surat resmi izin legalnya keluar di tahun 2019. Iya. Walaupun kita udah jalan tapi tidak masalah. Karena Dinas Koperasi sudah kasih lampu hijau untuk menjalankan. Dan itu pun sangat antusias. Pertama kali ketika kita merintis di koperasi, dana yang tersimpan langsung 68 juta. Wow, 68 juta. Startup awal ya. Itu 2018 di 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Iya. Sampai di akhir tahun alhamdulillah bisa meningkat sampai ke sekitar hampir 200 juta. Makanya ini sudah kelihatan antusias masyarakat, animonya sangat tinggi. Masya Allah. Berarti kan kita bilang ini udah terbentuk sebuah lembaga ya Mas Ivan, dengan legalitas pun yang alhamdulillah sudah diberikan izin legalisasi oleh koperasi. Kalau boleh tanya, ini siapa aja sih yang dibalik KSMI ini? Mungkin dewan pengawasnya siapa? Terus juga bagaimana dengan pengurus dan pengolahnya dan kompetensinya itu apa aja Mas Ivan? Boleh teman. Alhamdulillah karena kita pendirian itu undang para ketua takmir ya. Masya Allah. Dan pembina kita, ketua pembina itu Mudir Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung. Ketuanya yaitu Ustadz Muhammad Anwar Zain. Oh, Masya Allah. Dan yang kita juga nih, alumni Al-Furqan. Ya benar. Dan alhamdulillah yang Kediri untuk pembina kita itu langsung Ustadz Abu Amar Al-Ghoyami. Oh, Ustadz Abu Amar. Ya. Masya Allah. Setelah itu kita didampingi oleh pengawas, yaitu Ustadz Umam, lalu ada Ustadz Firdaus, ada keuangan juga, ada dia kompetensinya di bagian akuntan. Nah, yang menarik adalah yang namanya koperasi kalau sudah ke arah syariah, maka dia harus punya dewan pengawas. Betul. Nah, di kita KSMI ini, dewan pengawas kita itu sudah terdaftar di kelas muamalahnya DSN MUI, lisensinya. Dewan Syariah ya. Iya, dan sekarang beliau-beliau ini sedang proses untuk ke arah pendidikan jadi Dewan Pengawas Syariah berlisensi MUI, DSN MUI. Makanya kita sangat semangat ini. Terus yang kedua terkait pengurus perkenalkan ini Pak Widodo ketua kami, saya sendiri Ivan sekretaris, dan satunya Pak Abdul Qadir Hasan bendahara kami. Dan perlu diketahui lagi nih, pengurus kita tiga-tiganya sudah kompeten, tersertifikasi lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kita udah ikut ujian, kita ikut kompetensi dan alhamdulillah lulus. Dan yang terakhir, pengelola kita itu dari manajer sampai bawah, separuhnya itu kita karyawan udah ada berapa Pak Bit? 7 ya? 5, 6, 7, 8 tambah 1. Tambah 1, 8 ini sebagian sudah tersertifikasi BNSP juga, dinyatakan kompeten sebagai manajer. Makanya semua yang berjalan di koperasi kita sesuaikan prosedurnya, kita sesuaikan standarnya, dan dengan tanda kutip aman berdasarkan manajerialnya. Makanya ya alhamdulillah semakin berkembang. 2018 1 karyawan, 2019 tambah 1 karyawan, 2 karyawan. 2022 ini 2020, 2021 dan sekarang 2022 8 karyawan. Masya Allah. Ini menarik ya, memang dengan adanya KSMI ini berarti kan menambah lapangan pekerjaan ya. Sifatnya Pak Widodo itu juga excited banget, menarik banget. Cuman kalau Anda tanya ini sekarang gini, kalau tadi Pak Ivan cerita awal mula kita berdiri terkumpulnya modal itu dengan cepat ya, terus juga para anggota juga begitu semangat, dewan-dewan juga cukup supporting juga di sana. Cukup kompeten. Oke, cukup kompeten.
Berarti kalau kita bilang kemana sih arah pasarnya akan dituju? Misalnya kita bilang, apakah dari anggota ini adalah hanya kita-kita aja nih yang sudah ngaji, atau mungkin ada yang anggota-anggota lain yang merasa bermanfaat untuk ini untuk bisa bergabung? Maksudnya, apakah KSMI itu hanya sebagai orang yang sudah ngaji ya, misalnya kayak kita gini, misalnya itu Mas Ivan ya, atau mungkin terbuka untuk umum juga Mas Ivan? Kalau secara keanggotaan kita itu terbuka untuk umum. Oke. Tidak membatasi, bahkan yang bertransaksi pun menjadi anggota selain bukan agama Islam ada. Masya Allah. Ya, bukan agama Islam, dia non Islam ada gabung. Bahkan sampai saat ini kayak kita di 2022 ini kan sudah buka pelayanan di kota lain. Dulu kita ngerintis di Tulungagung, sekarang ngerintis di Kediri. Jumlah anggota saja untuk yang Tulungagung sudah mencapai 758. Sekarang Kediri sudah mencapai 125. Jadi total kita sudah hampir 900. Ini kita merata dan memang pasar kita umum. Yang namanya riba, yang namanya transaksi yang diharamkan, dakwah kita ya harus umum. Betul. Iya, enggak hanya ini kalangan, enggak. Kita semua terbuka. Ada tambahan, Pak? Jadi proses pendirian KSMI saya tambahkan, yaitu awal mula kita cuma perizinan tingkat kabupaten. Sebetulnya mungkin terbatas ya. Lalu kita lanjut pengurusan di notaris, itu malah kita diarahkan kenapa nggak sekalian ngurus perizinan tingkat provinsi. Jadi cakupannya bisa lebih luas. Akhirnya dengan syarat yang ada yang harus kita penuhi, kita usahakan untuk bisa mendapatkan izin tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah dalam waktu pendirian tujuan awal cuma kabupaten, akhirnya bisa langsung didapatkan perizinan tingkat provinsi. Jadi untuk pendidikan atau pembinaan itu langsung dihandle dari dinas Sidoarjo ya, dinas provinsi langsung. Berarti langsung ikut di Sidoarjo provinsi. Makanya dari situ perkembangan anggota itu tidak dari Tulungagung saja, dari luar Tulungagung banyak yang bisa bergabung. Masya Allah. Masya Allah nih ya. Kalau sekarang kita bicara tentang produk dan jasanya nih ya, yang selalu banyak ditunggu-tunggu oleh orang. Ini kan kita bilang koperasi itu kan yang sepemahaman orang tuh hanya simpan dan pinjam. Aku mau jadi anggotanya untuk meminjam uang gitu ya kan. Atau aku menjadi anggota yang untuk bisa dapat modal nih. Nah, kalau aku boleh tanya nih, saat ini produk dan jasa yang ada di KSMI itu apa aja Pak Widodo? Yang paling utama kita menerapkan jual beli kredit dari produk yang diajukan oleh setiap anggota yang membutuhkan. Apapun kebutuhan anggota selama hukumnya itu boleh kita transaksikan, kita bisa mentransaksikan dengan cara yang sah. Kalau untuk jenis-jenis produk simpanan itu ya tidak jauh beda dengan koperasi-koperasi yang lain. Ada simpanan pokok untuk yang pertama kali masuk, kemudian simpanan wajib bulanan, kemudian ada simpanan wajib khusus, yang mana untuk khusus ini kita tentukan tingkatan modalnya minimal 1 juta, berlaku untuk kelipatannya. Dan untuk masa temponya juga kita batasi minimal 1 tahun. Gitu ya. Berarti ada saat ini baru lebih kepada produk ini ya, maksudnya kayak investasi dari anggotanya gitu Mas Ivan ya. Iya, ada simpanan. Simpanan itu kan untuk istilahnya untuk investasinya ya. Betul. Ada juga untuk tabungan. Ya, seperti nabung murni atau simpanan umroh, simpanan kurban ada. Kita memang latih anggota, monggo siapa yang mau kurban ya boleh. Simpanan umroh juga jalan. Simpanan masa depan untuk anak-anak mulai nabung ada juga. Nah, terkait dengan produk jasa yang disampaikan oleh Pak Widodo tadi, kita melayani pembelian kredit ke anggota, apapun itu. Yang terpenting barang ya, dalam bentuk barang atau bisa juga untuk jasa konstruksi Pak ya. Bisa. Jasa konstruksi juga bisa. Barang-barang yang diajukan banyak sekali. Itu yang kita layani dan sampai saat ini alhamdulillah sangat banyak sekali yang masuk dan antri banyak sekali. Karena memang yang paling menarik itu kan adalah cicilan ya. Kita bilang kan kita mau miliki barang. Ya kan, yang dulu kita mungkin nyicil barang itu ke leasing, sekarang ini ada koperasi, jadi kayaknya pasti banyak antrian di situ. Nah, produk-produk yang akan dikreditkan di situ ya. Tapi ada yang paling menarik. Ini ada yang paling menarik.
temuannya adalah bahwa di KSMI itu nilai pengambilan keuntungannya paling rendah dibanding dengan leasing yang ada. Leasing lembaga-lembaga koperasi yang ada. Walaupun lembaga koperasi yang lain katakanlah dibandingkan mereka sudah masih riba. Leasing ya mayoritas juga riba. Tapi kita pengambilan keuntungannya tetap paling kecil. Iya. Memang kita sudah didahului diberitahu dengan para pendiri, pembina kita, para ketua takmir. Udah kalau untuk umat yang penting jalan, ambil untung dikit ya alhamdulillah. Setiap tahun dengan begitu SHU kita terus meningkat. Masya Allah. Boleh bocoran dikit berapa skilanya skala presentasi ini? nanti dia. ya boleh. Masya Allah, ini menarik. Kalau dulu awal justru masih ada aja sih ya sampai sekarang itu terkadang orang datang ke kantor kan kantor kita tuh di pinggir aspal ya di Banguan itu tepatnya itu. Ada yang langsung mampir itu bawa BPKB mas. Masya Allah. Mas ini mau pinjam uang gitu. Akhirnya dari situ kita jelaskan bahwa koperasi ini bergerak di bidang penjualan kredit. Jadi kebutuhan panjenengan apa, silahkan jenengan gabung anggota dulu. Nanti mengajukan sesuatu yang mau dibutuhkan. Kalau kita bisa transaksikan akan kita transaksikan dengan cara kredit syariah. Gitu. Ini tantangan kita. Karena apa? Mindset orang pada umumnya datang ke koperasi itu bawa BPKB uang cair. Iya betul. Sekolah ini ya. Kita mengedukasi masyarakat. Ayolah. Kita udah tahu agama ya, udah ngajarin yang benar gimana, transaksinya gimana yang benar. Kita belikan barang. Dan alhamdulillah masyarakat umum banyak terdidik itu. Betul. Dan jujur nih, orang-orang yang dulunya biasa pengajuan di leasing ya. Banyak yang hijrah pindah ke kita. Benar. Hanya karena udah tahu satu yang lebih murah ya. Yang kedua mudah. 3 edukasinya itu tadi halal tadi. Ceritanya gitu. Masya Allah. Jadi jalan dakwah ini banyak ya Mas Ivan. Betul. Salah satunya adalah dengan adanya koperasi ini kita bisa mengedukasi orang tentang muamalah yang sebenarnya gitulah. Oke. Terus Anda ingin tanya juga nih tentang skema penawaran menjadi anggota Mas Ivan ya kan, atau pengajuan untuk anggota apa saja. Jadi misalnya kalau ada seorang yang ingin mendaftar itu bagaimana ya kan, itu skemanya bagaimana, mungkin bisa dijelasin Mas Ivan. Oke. Skemanya. Saya jelasin nih yang pendaftarannya. Ketika kita datang ke kantor koperasi di KSMI, Bapak kita daftar. Mudah sebenarnya. Bawa fotokopi KTP dan KK jadi keanggotaan. Nanti pertama kali yang dilakukan itu adalah simpanan pokok 100.000. Tambah simpanan wajib 25.000. Simpanan wajib ini dibayarkan setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Simpanan pokok ini cukup sekali ketika daftar. Dan yang terakhir biaya admin sekali untuk selamanya cuma 5.000. Ya, makanya 130.000 total. Cuma 130.000 dan per bulan 25.000. 25.000. Iya. Selama ini alhamdulillah keuntungan kita terus meningkat. Kalau suatu saat katakanlah 5 tahun 10 tahun lagi anggota itu keluar misalkan ke Jawa Barat atau kemana pindah ya, dia mau keluar anggota, selama kita tidak ada kerugian, semua simpanan itu tadi dikembalikan. Jadi ya anggap saja itu ringan sekali. Nanti berkasnya diberikan ya sudah, nanti jadi anggota. Apalagi kita ya saat ini kan proses digitalisasi, kita sedang pengembangan di aplikasi softwarenya itu. Nanti ke depan anggota tinggal ngakses. Lalu kalau untuk pengajuan alurnya gimana Pak Widodo? Silakan Pak Widodo. Jadi setelah terdaftar sebagai anggota, anggota tersebut ada hak ya. Haknya itu memanfaatkan jasa atau produk yang ada di koperasi kita. Atau kalau ternyata pendaftar tersebut seorang orang yang kaya, bisa jadi kita tawarkan untuk menjadi pemodal. Jadi kita ada 2 kemungkinan kan, anggota tersebut bisa jadi pemodal atau bisa pemanfaat modal. Iya. Pemodal dan pemanfaat modal. Ini menarik tuh. Iya, kalau tanpa pemodal tentunya anggota tidak bisa memanfaatkan pengajuan kredit. Dari mana kasnya kalau cuma ngasih setoran 130.000 mau kredit nilai 1 juta kan kurang banyak. Gitu. Jadi anggota tersebut kita tawarkan dua kemungkinan tersebut. Kalau memang ternyata butuh sesuatu, kita sodorkan formulir pengajuan.
kemudian diisi pengajuannya apa, barangnya apa, itu speknya harus jelas supaya koperasi bisa mencarikannya. Karena prosesnya kita benar-benar dibimbing oleh para ustadz ya, agar transaksi itu tidak kena riba. Jangan-jangan kita gembar-gembar di luar riba, ternyata praktek kita belum syari gitu. Benar. Makanya kita butuh pendamping seorang pengawas syariah gitu. Iya. Jadi prosesnya setelah pengajuan jelas, barangnya yang dibutuhkan itu detail, tim kita akan mencarikan produk tersebut. Nah, setelah itu kita miliki, koperasi miliki, sudah sah, si anggota tersebut kita ajak transaksi. Dengan koperasi. Ada tim survei dulu? Itu melalui proses ya, ada SOP-nya. Minimal kita terapkan waktu itu 3 bulan. Tetapi di luar itu kita ada perlakuan khusus juga untuk anggota-anggota yang sudah jelas referensinya, udah istilahnya kita udah kenal ya. Itu kan tidak perlu lama betul ya, selama ada kas, ya kenapa harus diperlama kan? Betul. Karena dengan adanya kredit itulah operasional bisa jalan, ada SHU yang diharapkan gitu. Rata-rata apa sih yang dikredit oleh mereka itu, Pak Widodo? Motor, ya kendaraan, ya ada mobil juga. Sampai mobil. Ya sudah beberapa. Tiap bulan itu yang paling banyak itu handphone. Iya, untuk handphone. Motor, iPhone 13. Apalagi pas itu corona itu masalah handphone tuh paling tinggi grade-nya ya. Sekarang sampai mobil juga ya. Iya, mobil, tanah sudah ya. Oke, berarti properti udah menyentuh ke sana juga kan? Iya. Walaupun kita masih keterbatasan modal ya. Karena kalau untuk properti itu kasnya langsung terkuras itu. Betul menarik. Ini gambaran aja nih. Iya. Kemarin saya lihat laporannya dari teman-teman karyawan nih. Yang mengajukan itu sudah, yang ini udah antri itu udah 20-an lebih. Wih, dengan nilai 500 juta. Wih. Kas kita belum mencukupi, saking uangnya udah muter cuma 200 juta ya. Waktu itu 200 kurang malah. Tapi alhamdulillah dengan melihat potensi yang ada yang masuk ya, padahal itu yang mengajukan tuh secara nilai, secara di survei itu sudah ACC sudah masuk. Iya. Ini tinggal nunggu antrian, tinggal belikan. Akhirnya kita punya program ke manajer kita untuk melakukan gerakan cepat jemput bola kepada pemodal-pemodal yang kita bidik, yang kita pandang mampu. Kita ajukan proposal. Alhamdulillah beberapa orang udah masuk dan kas kita bertambah banyak. Berarti sampai sekarang open ya anggota ya. Terus ada nggak istilah member get member? Jadi misalnya kita anggota yang mengajak anggota lain untuk bergabung tuh, ada nggak sih bonus atau fee dari yang diperlakukan oleh KSMI, ada nggak? Ada ya. Tapi bukan ke situ, tapi ke arah ketika mereka mengajukan angsuran, kredit, dan alhamdulillah yang diajak itu lancar semuanya. Ada beberapa ya anggota kita punya teman-teman jadi anggota. Jadi ini anggota punya teman jadi anggota, ngajak karena kredit dia yang menjamin. Lancar. Koordinasi dan alhamdulillah tiap bulan juga lancar. Ya mau nggak mau kita KSMI tiap tahun alhamdulillah juga ketika SHU karena dapat keuntungan kita sisihkan khusus. Minta apa? Minta blender atau minta apa, monggo langsung kita tawari karena saking menjaganya, antusias, mendukung lah ya, mendukung sekali. Betul ya, karena memang kan dari anggota juga yang masuk itu kan bagian dari ini kita juga ya. Dan itu tidak kita janjikan di depan, Mas. Sampai nyari anggota kita kasih ini enggak. Kita janjikan. Kita pas SHU-nya aja kita sisihkan bentuk hadiah kita kasihkan. Ya berarti ada bonus lah ya, kita katakan seperti itu. Oke, ini menarik banget terkait dengan kredit tadi. Kalau Anda boleh tanya untuk skema kredit itu bagaimana Pak Widodo, mungkin yang untuk menghindari riba atau jual beli 2 akad ya kan, simulasi pengajuan itu hingga pencairan dana itu gimana skema-skema ini? Ya, tadi sudah sedikit saya singgung untuk benar-benar prakteknya itu syar'i bagaimana. Tentunya kita ada bimbingan tadi ya. Sebenarnya kan hukum asalnya muamalah itu kan boleh selama nggak ada larangan, tetap jalan aja gitu. Jadi yang paling mudah yaitu produk yang belum dimiliki atau barang yang belum dimiliki itu tidak boleh dijual.
Iya, makanya koperasi ini menerapkan pengajuan dari anggota barang apa, koperasi beli dulu. Iya. Sesuai dengan apa yang dia mau ya. Betul, speknya kan tadi harus dijelaskan juga dulu. Setelah kita miliki, istilahnya kan takobut, sudah pindah hak milik, koperasi berhak menjual ke anggota. Anggota tersebut waktu ngajukan tuh masih disebut janji beli. Kalau nggak jadi beli gimana? Ya, masih ada peluang batal sebenarnya. Makanya untuk dikatakan syar'i itu kan bisa menanggung resiko tersebut. Iya, yang disebut riba itu salah satunya kan dia nggak menanggung resiko. Benar. Melihat barang di showroom, ada orang minat kendaraan, terus dia lari ke leasing, ya kan, leasing nggak beli kendaraan tersebut biasanya. Iya benar. Nggak memindahkan kendaraan tersebut dari showroom, showroom langsung ke nasabah. Iya, leasing nggak ada resiko ketika batal atau bagaimana. Nah di koperasi ini kita siap resiko. Pernah juga terjadi batal itu pernah. Handphone waktu itu ya. Iya, beberapa handphone ya. Iya, dijual lagi. Ini kan hal kayak gitu kan masih ada yang bisnis kayak gitu. Benar. Ya benar. Jadi memang dan juga kalau misalnya ada anggota yang kira-kira aduh saya nggak kuat lagi nih untuk nyicil, itu gimana tuh Mas Ifat? Ada nggak peringatan atau gimana? Atau mungkin di tabungan dia langsung kita kembalikan atau gimana? Kayak gitu. Iya. Kalau terkait kan mereka itu juga ada simpanan ya. Benar. Ada simpanan wajib, simpanan tabungan. Itu tidak mungkin kita ngudi-ngudi ya. Karena itu sudah menjadi hak mereka dan kita harus amanah. Sedangkan ketika mereka terlambat atau ada pengajuan, itu nanti ada kebijakan khususnya. Ada aturan. Kemarin nih Mas di pandemi ya, ada beberapa orang itu mengajukan, aduh Pak kita udah ini 500 udah kuat Pak sebulan. Kita tidak menambah nilainya uang, tapi menambah waktu. Iya, Bu. Oke Pak, kita tambah waktu jenengan 1 tahun ya, ini kurang 12 bulan, kita tambah jadi 18 bulan. Nilainya akhirnya turun ya. Angsurannya kalau gitu tinggal segini. Jadi dari uang itu tidak ada penambahan. Karena kalau kita udah nambah kan jelas itu kena riba juga. Iya, 2 akad juga. Benar. Ini yang tidak boleh. Di akadnya setelah tadi transaksi dari koperasi ke nasabah itu kan satu harga penentuannya. Cuma penawarannya di situ ada beberapa harga pilihan. Harga tunai, harga 6 bulan, harga 1 tahun sampai maksimal 3 tahun. Itu belum akad. Pilihan. Setelah konsumen melihat pilihan, mengukur kemampuan, itu akan menentukan ambil yang 1 tahun atau yang 2 tahun atau yang maksimal. Sesuai kemampuan kan. Ketika deal misalkan kita buat mudah ambil yang terakhir 3 tahun ya. Akadnya misalkan sepeda motor angka 20 juta harga jadi dalam waktu 3 tahun lunas. Qadarullah dalam perjalanannya si nasabah ada kendala. Akhirnya istilahnya macet lah. Ya betul. Itu kita kekeluargaan dari tim survei ada tadi kita terjunkan ada apa kenapa kok macet. Itu terjadi dialog tentunya ya. Itu kita kasih seperti yang dijelaskan Mas Ivan, kasih solusi pengecilan angsuran. Dari mungkin tadi 500 per bulan bisa jadi mampunya mungkin bisa separuhnya 250, tidak masalah. Tapi titik temunya tetap satu harga tadi, 20 juta tadi. Jadi koperasi resikonya rugi waktu, tetapi tidak kena hukum riba. Ada juga satu yang menarik kasus motor. Dia mau ngangsur masih kurang 36 bulan, kurang 24 bulan, kurang 2 tahun ya Pak ya. Tidak kuat. Ya memang qadarullah. Turun ya pas itu, terus kita kasih cara, kita bantu jualkan. Iya, kita bantu jualkan dan memang kesepakatan setelah dijual uangnya itu buat nutup utangnya. Adapun sisa kita berikan ke orangnya. Itu dan itu juga karena kesepakatan, bukan karena paksaan. Memang ada kasus-kasus khusus, tapi itu tidak banyak. Seandainya orang 200 mungkin cuma sekitar 3 atau 4 itu baru kita ada kasus khusus. Contoh juga nih ya, seandainya di kita itu ada hampir 200 kan ya ngajukan ya. Itu pun yang macet, itu pun bisa dikatakan belum macet cuma 1 bulan 2 bulan. Itu pun tidak lebih dari 5.
Makanya ya ini kita bersyukur kita mengelola, dan dari segi resiko survei semuanya profesional. Ya, kembali lagi tadi, pengurus harus berkompeten, pengelola juga berkompeten, Dewan Pengawas Syariah juga kompeten. Nah, apa? Melihat tentang skema pengurus tadi, Mas Ivan ya. Jadi memang kita kan bilang tidak hanya kita punya sistem yang bagus, tapi kan juga didukung dengan beberapa pengurus juga yang kompeten ya. Betul. Kompeten ini kalau Anda tanya itu apakah yang menjadi yang menjadi dasar yang kuat bagi para anggota itu yang Mas Ivan bentuk di sana itu, apakah hanya good service ataukah hanya ada beberapa lain yang memang menjadi dasar pokok mereka sebagai pengurusnya? Bagus. Kalau kita lihat, kita memandang dunia, maka dunia keuangan memang tidak sangat baik-baik saja. Ya kan? Ada banyak rentenir di luar, betul. Ada banyak riba, ini masih dunia. Satu, pelayanan memang kita tingkatkan. Yang kedua, kalau kita lihat dunia ya mau otomatis kita harus profesional dong. Ya. Kita daftar di BNSP, sertifikasi, harus kompeten. Dan yang paling penting adalah justru urusan kita di akhirat. Kenapa? Yang namanya medan dakwah, ladang kita dalam urusan mencari kebaikan, itu ada banyak hal. Kalau para ustadz kita sudah mengisi di kajian-kajian, maka kita yang notabene mayoritas katakanlah bukan ustadz ya, ustadz yang di pesantren-pesantren dan sebagainya, kita ambil sisi jihadnya untuk pembenahan umatnya ini di bagian masyarakat muamalahnya. Makanya kita berpikir ini yang membuat kita terinspirasi, termotivasi. Ada kebaikan, pembenahan, memajukan perekonomian umat, menciptakan, mewujudkan transaksi yang halal, tanpa riba, tanpa denda. Bayangkan, jika kita bisa mewujudkan transaksi ini dengan halal, bagaimana dengan keberkahan negeri ini? Ya kan? Kita mikirnya udah panjang. Kalau kita, wilayah kita aja insya Allah udah berkah, dan kita menciptakan muamalah yang berkah, maka insya Allah negeri ini nanti otomatis berkah. Itu ceritanya. Makanya kita semangat menyebarkan ini. Betul. Iya, terkait dengan operasi dengan cara syariah, dengan transaksi yang halal ini kita begitu semangat. Gitu loh. Betul. Kita begitu semangat. Makanya di beberapa kali lembaga kita ya di KSMI itu banyak anak-anak yang memiliki skripsi, observasi, penelitian dari mahasiswa. Ada pertanyaan yang menarik. Pak, apa nggak takut disaingi Pak? Ini. Ya, itu menarik gitu. Apa lembaga Bapak nggak takut disaingi? Ya. Jawabnya gampang. Satu, Mbak, Mas, kami tidak pernah takut. Ketika ada lembaga yang dengan konsep syariah sesuai dengan syariat, yang benar-benar transaksinya halal, walaupun di satu kabupaten kita itu seneng. Kenapa? Berarti dia punya tujuan yang sama dengan kita. Tetapi kalau dengan lembaga-lembaga yang lain, kami juga nggak merasa tersaingi. Kenapa? Wong kita halal dia enggak, dengan itu. Akhirnya dia, itu sampai dari observasi itu akhirnya malah meneliti skripsi ke tempat kita, karena tahu bahwa lembaga kita sudah menerapkan sistem syariat, muamalahnya insya Allah udah halal seperti itu. Masya Allah nih Mas Ivan. Jadi banyak sekali ya istilahnya Mas Ivan tadi sampaikan hal-hal yang sekarang ini, kemarin itu sampai ada yang observasi mungkin tentang skripsi dan sebagainya. Ini menjadi bahan pelajaran buat mereka juga untuk mendirikan untuk melihat koperasi kita sejauh mana. Terkait dengan RAT nih, rapat akhir tahun ya kan, selama 3 tahun ini perkembangannya untuk anggota keuangan dan sebagainya gimana Mas Ivan? RAT itu rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan itu harus dilaksanakan setahun atau setelah bulan Desember, dari tutup buku. Nah, alhamdulillah kita sudah tahun ketiga nih. Di tahun pertama kita tutup buku 2019, berarti RAT-nya di 2020. Lalu 2021, 2022. Nah, RAT ini melaporkan perkembangan koperasi. Satu, yang kedua terkait keuangan. Yang ketiga adalah terkait kira-kira
koperasinya untung apa rugi. Nah, yang menarik ketika kita melakukan RAT yang pertama di tahun pertama pendirian, alhamdulillah kita untung. Ada SHU berapa? 50 juta. Dengan nilai aset kita 650 juta. Udah lumayan banyak itu 1 tahun. Di tahun kedua, Masya Allah luar biasa lagi. Ketika kita melaksanakan RAT, kita hitung, maka kita dapat SHU keuntungan 110 juta. Meningkat drastis 110 juta. Dengan nilai aset kita sampai 1 miliar 100 juta. Sekarang ini? Bukan, yang tahun kedua. Iya. Nah, di tahun ketiga ini kita kan mulai ekspansi nih di kabupaten lain. Di kota lain buka cabang. Lalu kantor kita mulai butuh perawatan, butuh karyawan tambahan. Akhirnya bebannya mulai banyak. Betul. Walaupun beban banyak, alhamdulillah RAT ketiga masih untung berapa? 100 juta. Dengan nilai aset kita udah 2 miliar. Masya Allah. 2 miliar lebih. Makanya terus mengalami peningkatan dan SHU yang bisa dibagikan 100 juta. Nah, melihat animo masyarakat termasuk SHU-nya terus meningkat. Lalu yang kedua adalah anggota. Anggota yang pertama kali berapa Pak Widya? Tidak ada 100 ya? Tidak ada 100. Tetapi sekarang sudah tembus 900. Hampir 900 tadi. Ini kelihatan kalau kita itu banyak diminati sebenarnya. Banyak diminati. Nah, seperti itu perjalanan RAT. Dan perlu diketahui bahwa setiap kita selesai RAT, kita langsung lapor ke dinas provinsi, ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan sertifikat nomor induk koperasi dari Kementerian Koperasi. Dan ya sampai sekarang ya kita terus laporan, dan dari dinas setiap tahun pasti datang ke kantor kita. Jadi ini sangat aman ya, jangan khawatir gitu. Kita selalu didampingi dari dinas pergerakan kita seperti itu. Kita soal SHU ya maksudnya yang kita bilang kan, kalau lembaga-lembaga konvensional seperti bank kan memang kita lihat memang banyaknya dari bunga dan sebagainya. Kalau dari koperasi sendiri mungkin keuntungan itu dari mana untuk SHU ini? Keuntungan SHU ya dari penjualan kredit tadi. Ya. Atau kadang ada juga yang pengajuannya itu bukan kredit, tapi langsung ada yang tunai juga Pak ya. Titip, ada yang tolong jualkan motor saya, mobil saya, seperti itu. Itu juga banyak. Dan memang paling banyak memang di penjualan kredit. Padahal kita sudah pengambilan keuntungan itu paling bawah. Sedikit tapi juga untungnya Masya Allah. Betul. Berarti yang cukup membedakan antara koperasi kita dengan lembaga konvensional itu apa sih Mas Iwan? Yang pertama kita itu usahanya langsung murni jual beli. Jadi yang kedua kita tidak mengeluarkan dalam bentuk uang. Kita berikan ke anggota udah hitungan riba. Kalau kita barang, kita jualnya ke mereka barang, baru mereka beli. Seperti itu. Berarti modal usaha sampai sekarang ini belum ada yang dikeluarkan ke mereka gitu. Misalnya ada seorang yang mengajukan modal usaha, dia ingin buka usaha. Gitu-gitu udah. Permodalan ya. Terkait permodalan, sebagaimana yang dirapatkan, dimusyawarahkan di RAT pun, kita belum buka produk itu. Walaupun kita tahu ya. Awal mula pernah. Ya, awal mula dulu pernah. Tetapi kelihatannya kita belum semendesak itu. Ya. Solusinya ini. Kemarin ada yang ngajukan mau buka warung. Akhirnya dia ajukan apa? Rombong. Alat jus, alat panggang lengkap semuanya. Beli lewat koperasi bisa ya. Iya, tapi bukan dalam bentuk modal. Iya betul. Iya. Oh berarti itu istilahnya kita tidak memodali secara uang tapi lebih ke barangnya. Benar. Di bentuk barang. Betul. Walaupun kita punya pengalaman ya untuk awal berdiri itu kita kan masih ibaratnya kan jalan seadanya ya mungkin. Untuk pengalaman itu belum begitu kita dapatkan. Itu kita terapkan permodalan pernah. Ada anggota yang punya usaha sesuatu, usaha produksi kerupuk waktu itu. Ya, itu kita ACC untuk pengajuan modal. Untuk akad bagi hasilnya ditentukan di depan. Itu waktu itu kita terapkan 40-60.
kalau nggak salah. Jadi 40% untuk koperasi, 60% untuk pengelola perusahaan tersebut. Waktu itu senilai kurang lebih 12 juta untuk kebutuhan pembuatan Grupo. Berjalan Mas, alhamdulillah berjalan. Setiap bulan itu laporan ada keuntungan. Kalau nggak salah sampai bagi hasilnya itu 1 jutaan. Berjalan kalau cuma beberapa kali, akhirnya beliau kembalikan ke kantor. Ini nggak saya teruskan loh, kenapa loh? Oh eman-eman ternyata keuntungannya kok besar nih, koperasi segini saya ya dapat segini. Akhirnya ini dia pribadi sudah punya modal sendiri, berusaha punya modal agar tidak dibagi lagi. Nah, soal ini berarti kan kita lihat tadi di awal dijelaskan juga ada penawaran anggota yang ingin berinvestasi ya kan, Widodo, Mas Ivan. Kalau boleh dijelasin lagi kenapa sih kita ini harus investasi di KSMI itu, apa sih benefit-benefitnya, mungkin bisa dijelasin ke Widodo sama Mas Ivan. Iya. Tentunya ini kaitannya dengan daya jual perusahaan ini ya. Kenapa harus di KSMI dan apa sih untungnya di KSMI? Ya, kita tekankan kembali KSMI hadir ini untuk menjadi solusi umat yang sudah benar-benar memahami muamalah yang syar'i itu. Bagaimana awalnya bingung nggak ada lembaga yang seperti ini, kok ini ada KSMI dan bisa praktek jual beli secara syar'i gitu. Nah tentunya kita akan tawarkan satu kehalalannya modal tersebut kalau ditaruh di KSMI, karena akan diputar dengan cara yang halal tentunya ya. Terus kedua, bukti yang sudah kita paparkan setiap RAT, sudah 3 kali jalan ini kita alhamdulillah selalu melaporkan keuntungan dan semua anggota bisa menikmati sisa hasil usahanya. Nah ini saya gambarkan ya untuk anggota yang pasif. Dalam arti pasif itu daftar terus vakum, nggak ada setoran wajib bulanan. Itu kan tercatat cuma punya modal 125 ya. Yang 5.000 kan untuk administrasi. 125 itu kan sebenarnya akadnya itu kita perjelas penyertaan modal. Jadi di istilah syari itu modal diputar itu akan menanggung resiko pemodal. Nah anggota tersebut ya harus menanggung resiko. Koperasi ini kan uangnya diputar, kalau ada apa-apa juga harus ikut resiko. Kalau pemahaman anggota belum sampai di situ, pahamnya saya masuk 125, di tahun depan saya harus dapat tambahan, uang tersebut harus aman. Lah ini masih belum syar'i dari sisi anggota ya. Makanya ini setiap anggota masuk kita berusaha untuk menjelaskan, niatkan untuk permodalan yang siap ada resiko dan siap menerima laporan untung rugi ini ya, begitu ya. Dari sisi itu, alhamdulillah kita bisa melaporkan keuntungan semakin dipercaya. Jadi awalnya mungkin orang punya uang itu cuma daftarnya 125 sebagai anggota saja, akhirnya mau ke tingkat yang wajib khusus tadi 1 juta, 10 juta gitu. Karena ada sisi yang dilihat sisi positifnya, selain halal ada keuntungan yang bisa diraih tiap tahunnya. Begitu. Untuk nilai yang pasif tadi ya, itu tiap tutup tahun itu minimal dapat 5.000 Mas. Dari 125 dia nggak nambah 25 per bulan tadi itu semua dapat. Iya. Minimal 5.000. Iya, itu kalau ditaruh di bank konven apa nggak malah habis. Malah disingkat dia. Iya, untuk potongan. Kita ada potongan bulan. Iya, jadi keuntungan itu yang pertama satu itu, yang kedua nggak ada potongan administrasi, dan bila terdesak atau ada sesuatu yang menjadikan dia mau keluar dari koperasi, kita nggak gandoli. Ya nggak apa-apa, kita hitungkan aset yang sudah masuk. Selama koperasi ini eksis berarti kan sehat koperasinya. Modal dia kita keluarkan. Kalau belum tutup buku tentunya dia tidak bisa mendapatkan SHU. Gitu. Ini masalah ini cukup memberikan keuntungan juga bagi para anggota ya. Oke, terus sekarang pertanyaan lagi timbul. Saya menanamkan modal di sana. Apa yang menjadi dasar aman atau safety investasi kita di KSMI ini? Mungkin kalau kita bilang Anda mau menanamkan modal nih 10 juta ya misalnya gitu ya. 100 aja 100 juta ya. Ya terasa kalau dapat. Ya benar ya. Ya kan tanya juga resiko dengan kredit macet bagaimana, atau mungkin
bagaimana jika ada terjadi kerugian, sesuatu hal yang itu bagaimana? Jadi gini ya, kembali ke sisi kenapa sih dikatakan syari dan tidak syari itu harus dipahami ya. Kalau berani modal berharap untung itu harus siap resiko. Itu. Kalau nggak mau siap resiko ya kena riba tadi, taruh aja di bank 100 juta nanti tiap bulan akan dapat. Iya, dijamin utuh kalau nggak ada masalah ya. Kan juga ada kasus hilang gitu kan. Kalau di koperasi untuk sisi keamanannya satu, tingkatan SDM kita itu sudah semakin terlatih. Dari pengalaman yang kita ceritakan tadi, kasus itu kebanyakan di awal berdiri kita, kasus macet anggota itu. Karena apa, awal mulai itu kita nggak begitu punya tim untuk survei, untuk pengamanannya itu belum begitu punya pengalaman. Akhirnya terjebak orang yang harusnya nggak di ACC, kita ACC. Gitu. Dari situ kita punya pengalaman, akhirnya kita munculkan SOP yang supaya untuk menjalankan kredit yang sudah di ACC itu benar-benar bisa aman. Dan alhamdulillah dari sisi itu, dari pengalaman tim surveinya yang dari Xbank ya, iya, jadi punya pengalaman, alhamdulillah semakin aman untuk yang pengajuan akhir-akhir ini itu sudah terkondisikan. Jadi kelayakan untuk kredit itu benar-benar kita jaga. Dari karyawannya udah kompeten ya kan. Betul. Lalu dari anggotanya yang mengajukan pun selalu ada jaminan juga. Jadi memang kita lebih nyaman. Dan yang perlu diketahui lagi nih, ini perbandingan yang tadi belum disampaikan ya. Ini contoh yang tahun 2021 seandainya antum masukkan 100 juta, katakanlah dulu kan deposito ya. Saya bandingkan dengan 2 bank syariah. Yang satu plat biru, yang satu platnya hijau agak biru. Yang biru itu namanya BX ya, X syariah. Sama-sama memasukkan 100 juta. Nah, kalau di B bintang I ya, ini kalau masukkan 100 juta sudah saya tanya itu dapatnya selama setahun sekitar 2.800.000. Oke, 2.800.000. Yang bank satunya putih biru ini memasukkan 100 juta setahun dapat sekitar 3.500.000. Di KSMI tahun 2021 kemarin kalau memasukkan uang 100 juta untuk simpanan dan modal dapatnya berapa? 4,6 juta. Ini bank aja masih kalah. Alhamdulillah, ini makanya kita seneng banget. Betul. Dari segi dapat aja udah beda. Satu. Yang kedua, dari segi kehalalan. Benar. Kita jelas, usahanya jelas. Yang ketiga, dari segi edukasi kita jelas juga. Itu yang paling penting. Jadi merupakan salah satu solusi investasi juga bener KSMI ini ya. Jadi memang kita bilang sekarang orang yang banyak modalnya tuh selalu menaruh uangnya di bank ya kan, di bank. Tapi sekarang sudah dijelasin tadi Pak Widodo bahwasanya kita dari sesi safety-nya ada dan sudah jelas juga untuk pendapatan bagi hasilnya iya, dari SAU-nya. Betul. Masya Allah. Terakhir nih Pak Widodo, Mas Ivan ya, Masya Allah, kita mau tanya juga untuk progres KSMI di masa mendatang nih, atau mungkin kita bilang harapan dan tujuan untuk manfaat umat itu apa aja sih Mas? Iya benar. Kami berharap dakwah kita di bagian mewujudkan Indonesia yang berkah ini melalui transaksi yang halal ini bisa merata. Kami tak ingin kebaikan ini hanya kita miliki di 1 atau 2 kota saja. Makanya progres kami dalam 10 tahun ke depan dan mohon doanya juga, mohon dukungannya. Setidaknya kita memiliki 20 cabang. Dan semuanya kita maintenance, kita kelola dengan baik, dan semua sama-sama mendakwahkan ke transaksi yang halal dan mewujudkan transaksi yang berkah. Ini yang kita harapkan ke depan. Makanya kita itu ini tenaga untuk medan dakwah keuangan tuh perlu banget sekali. Benar. Ini salah satu medan dakwah juga. Benar, dan di setiap kota belum tentu ada. Silakan ditambah Pak. Boleh. Tentu kami juga mengingatkan untuk para investor maupun calon investor atau pemodal, jangan cuma niat untuk mencari keuntungan dunia saja.
dari lembaga yang sudah ada ini mari kita manfaatkan untuk mencari keuntungan dunia dan akhirat. Loh, kok bisa ya? Karena di sini praktek yang kita jalankan memberikan solusi kepada umat agar terhindar dari akad-akad yang terlarang atau riba. Jadi misalkan pemodal tadi berharap keuntungan, istilah SHU di koperasi, kalau niatnya lurus, niatnya untuk menolong saudaranya dalam transaksi yang halal, tentunya akan mendapatkan pahala akhirat. Jadi insya Allah berkah dapat SHU, dapat pahala pula di akhirat. Dan pengelola, pengurus juga tetap berharap pahala karena menjadi ta'awun di sini, tolong menolong dalam kebaikan. Misalkan nanti dicontoh di daerah-daerah lain yang tidak melibatkan KSMI pun kita berharap pahala karena terinspirasi dari KSMI. Betul, ya. Masya Allah, penjelasan yang cukup memberikan kita edukasi ya pada pertemuan kita pagi ini. Suatu kehormatan sekali lagi bisa mengundang Mas Ivan balik lagi ke sini. Pak Widodo juga, kita mungkin baru ketemu ya Pak Dila ya. Masya Allah, semoga dengan adanya KSMI ini memberikan banyak solusi kepada umat muslim tentunya yang ingin berinvestasi dan juga ingin mengkreditkan barangnya secara syar'i. Kita berdoa semoga tadi apa yang menjadi tujuan harapan Mas Ivan itu terwujud ya, dengan semakin banyak lagi cabang-cabang yang bisa kita buka. Semoga di Gresik juga ada nih Mas Ivan ya. Amin. Di Al-Furqan ini tadi udah diskusi nih status-statusnya dia. Tinggal ngumpulin. Masya Allah ya, semoga hal itu terwujud insyaallah. Amin. Baik, jazakumullah khair sekali lagi kepada Mas Ivan atas waktunya, Pak Widodo atas waktunya, dan juga teman-teman KSMI juga yang telah hadir ke Al-Furqan ya kan, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian bincang kita pada pagi hari ini. Mungkin terakhir call to actionnya, mungkin kalau kita mau informasi lebih lanjut tuh ke Instagram officialnya kemana sih Mas Ivan, boleh disampaikan sekali lagi. Jika ingin diskusi atau ingin bergabung cukup klik di Facebook atau di Instagram. Kalau di Facebook namanya Koperasi Syirkah Muslim Indonesia Tulungagung. Ada juga yang Koperasi Syirkah Muslim Indonesia Kediri. Kalau di IG itu ada KSMI Tulungagung, ada lagi KSMI Kediri. Ada. Bisa diakses dan nomornya admin juga aktif. Masya Allah. Itu tadi informasi ya. Jadi kalau mau lebih lanjut lagi tentang informasi KSMI ini bisa mengakses ke Facebook dan Instagram officialnya KSMI. Baik, Afwan, sebelumnya ada masalah di suara Anda tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Mas Ivan dan Pak Widodo, dan juga kepada pemirsa yang telah menyimak. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.